Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi masyarakat yang belum maju, itu ketika melihat ada sebuah museum di lingkungannya, maka mereka itu seringkali belum merasakan atas kehadiran atau eksistensi suatu museum. Jadi ada museum atau tidak ada museum, tidak ada yang memperhatikan. Tidak ada yang merasakan bahwa kehadiran museum itu penting. Nah, jadi masyarakat yang belum maju memang pikirannya belum mengarah kepada pembelajaran, riset, apalagi untuk mencari inspirasi. Jadi masyarakat yang belum maju baru memikirkan kebutuhan-kebutuhan pokok. Jadi memang perlu direnungkan kata-kata yang mengatakan bahwa orang bisa hidup tanpa belajar sejarah. Jadi bahkan bisa dikatakan bahwa sejarah itu adalah pelajaran yang merupakan pelajaran mahal, ya. Pelajaran yang memakan waktu banyak, memakan biaya besar, perhatian yang besar, ya, sehingga sejarah itu dianggap sebagai ilmu kemewahan. Artinya semua orang bisa hidup tanpa sejarah, ya. Jadi tanpa belajar sejarah, orang masih yang penting bisa makan, bisa bertahan hidup, ya, bisa bernafas, kebutuhan-kebutuhan ekonominya sehari-hari bisa dipenuhi. Nah, itulah yang terjadi pada masyarakat tradisional, masyarakat yang belum maju, yang dipikirkan hanya persoalan perut, ya, belum mengarah kepada persoalan batin dan kepala atau pikiran. Jadi pikirannya belum dicoba untuk dipenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Nah, kebutuhan pikiran. Jadi kebutuhan pikiran ini merupakan salah satu kebutuhan yang sebenarnya juga harus dipenuhi. Jadi ketika orang sudah tercukupi kebutuhan dasarnya, yaitu pangan, sandang, dan papan, maka orang kemudian baru berpikir yang selebihnya dari itu. Jadi artinya kalau orang sudah kenyang, sudah bisa berpakaian, sudah mempunyai tempat tinggal, maka ia akan memikirkan hal-hal yang terkait dengan kebutuhan ilmu, kebutuhan kepala, ya, otaknya, pemikirannya, dan juga kebutuhan untuk mendapatkan semacam hiburan dan kebahagiaan. Jadi sebagian besar masyarakat yang kaya itu biasanya masyarakat yang memperhatikan hiburan, ya, meskipun jadi berkaitan dengan unsur seni. Jadi biasanya seni itu lebih hidup di kalangan orang-orang yang sudah makmur. Nah, meskipun banyak juga orang-orang miskin yang mencoba untuk menghibur diri dengan cara mengembangkan seni yang bernuansa kemiskinan. Jadi di situ yang terjadi adalah manusia yang miskin itu juga sebenarnya mereka mempunyai mempunyai sikap dan juga minat terhadap seni-seni yang ada di dalam masyarakat, meskipun mereka bukan orang yang mampu. Jadi kebanyakan orang-orang yang tidak mampu akan mencoba membangun keseniannya dengan penuh kesederhanaan. Sebagai contohnya misalnya tari yang di Bali itu, ya, tali, ya, seperti kuda lumping, ya. Jadi kuda lumping pun sebenarnya ada edisi mewahnya. Jadi kuda lumping
Itu sebenarnya juga ada kedekatan dengan reog Ponorogo dan juga tari barong di Bali. Nah, kita lihat saja, barong di Bali dibuat dengan mewah. Barong di kesenian reog juga mewah. Tetapi pada kuda lumping atau jaran kepang, maka barongnya itu sungguh sangat sederhana sekali. Bahkan terbuat dari karung badannya, ya. Jadi yang penting ada topeng yang dipakai untuk kepala, ya. Kemudian di belakangnya menggunakan karung, dan yang menyedihkan lagi adalah kandi. Nah, jadi ini termasuk sangat tradisional. Jadi yang tradisional itu sebenarnya merupakan ekspresi dari kesenian orang-orang miskin. Ya, jadi pada dasarnya ekspresi orang miskin itu memang ekspresinya itu tentu bukan dalam kesenian yang bersifat adiluhung, ya, kata banyak orang yang mengatakan begitu. Nah, yang itulah yang sebenarnya orang menyatakan bahwa seni pada hakikatnya itu mahal. Jadi kalau orang miskin untuk bisa berseni, ya maka dia harus melakukan upaya kesenian itu dengan sederhana. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.